Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah istri Abu Lahab, wanita pembawa kayu bakar di neraka. Istri Abu Lahab disebut-sebut sebagai pembawa kayu bakar karena suka menyebar fitnah. Kisah istri Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Kisah istri Abu Lahab tidak lepas dari kisah suaminya, yaitu Abu Lahab. Mereka berdua merupakan pasangan yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan tercelanya. Sahabat umat dimanapun berada, istri Abu Lahab bernama Jamil binti Harb. Ia merupakan wanita yang memiliki akhlak yang sangat buruk. Bahkan di dalam Al-Quran ia mendapatkan gelar khusus, yakni Hamamalah Hattab, yang artinya wanita pembawa kayu bakar. Terang Hamid Ahmad At-Tahir dalam Haya As-Sahababi Al-Aftal. Jamil dan Abu Lahab adalah orang yang paling memusuhi Nabi SAW dan istrinya. Khadijah binti Khuwailid, gelar yang didapatkan oleh Jamil disebabkan karena ia sangat memusuhi dan membenci Nabi Muhammad SAW. Saking bencinya kepada Rasulullah SAW, keduanya bahkan sampai menyuruh kedua anak mereka, Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan istri mereka, Ruqayyah dan Kulsum. Keduanya merupakan putri Rasulullah SAW. Dalam buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW, karya Abdurrahman bin Abdul Qarim, diterangkan bahwa Abu Lahab dan istrinya merupakan tokoh Quraisy yang tidak pernah gencar untuk menyerang dan menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kisah istri Lahab dan istrinya bahkan diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Lahab yang bunyinya, binasalah kedua tanganlah Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna bagi hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak atau neraka. Begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Kisah istri Abu Lahab bawa kayu bakar diceritakan dalam sumber yang sama. Istri Abu Lahab sering memanggul kayu yang berduri dengan tali lehernya dan diletakkan pada jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW, dengan niat agar Nabi Muhammad SAW tertancap duri tersebut apabila melewatinya. Lalu ia akan senang bila Nabi Muhammad SAW menginjak kayu berduri itu sampai terluka. Selain itu, kalau itu Nabi Ismail, ia juga suka mengadu domba dan memfitnah agar orang-orang Makkah membenci Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min dzalik. Dalam riwayat lain, sahabatku yang beriman dimanapun berada, saat disunat juga yang ia dijuluki sebagai pembawa kayu bakar karena dirinya yang suka membakar emosi, mengadu domba dan menimbulkan kebencian orang-orang Makkah pada Islam. Ibrahim Al-Khalid ajalnya tidak jauh dari apa yang sering Jamil lakukan, dan beliau ia meninggal karena tercekik tali yang sering digunakannya untuk membawa kayu berduri dalam riwayat Abu Hurairah untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW bersabda, di akhirat kelak ia akan disiksa juga dengan tali seperti yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Lahab sebelumnya, di mana tali tersebut terbuat dari api neraka Jahannam yang sangat panas. Dalam kitab sahihnya, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya saat menafsirkan surat Al-Lahab menyebut Jamil kelak akan memanggul kayu bakar lalu melemparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Mujahid dan Urwah mengatakan makna yang dimaksud adalah api neraka. Mendengar dirinya dan suaminya akan diasap di neraka,
Ummu Jamil langsung marah dan menemui Nabi Muhammad SAW sambil membawa segenggam batu. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk di masjid dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Selagi Ummu Jamil sudah berada di atas kepala keduanya, Allah Subhanahu wa taala menutupi pandangannya dari Rasulullah SAW sehingga ia tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lanjut ceritanya. Ia lalu bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu?" Kudengar ia menyindirku, "Demi Allah Subhanahu wa taala, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpalkan batu ini ke mulutnya. Demi Allah Subhanahu wa taala, aku adalah seorang penyair wanita." Lalu ia mengucapkan syair tersebut yang bunyinya, "Kami mungkir sekalipun ia membenci terhadap urusannya, kami tiada sudi terhadap agamanya, kami membenci." A'udzubillahi min dzalik. Setelah itu Ummu Jamil pun pergi meninggalkan keduanya. Abu Bakar lantas bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tidaklah engkau melihat dan ia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Ia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah istri Abu Lahab, wanita pembawa kayu bakar di neraka. Semoga apa yang saya sampaikan pada kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.